Oke, pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan dengan single linked list circular atau SLLC. Pada single linked list circular kita bisa lihat ya bahwa bedanya itu adalah pointernya itu bergerak ya ke kanan seperti biasa, dan yang paling pojok atau tail yang paling akhir ini muter lagi. Jadi dia menuju ke head lagi. Nah, jadi disebut sirkular. Untuk masalah bentuknya bisa seperti gerbong kereta api atau muter seperti ini. Jadi masalah bentuk di dalam memori semuanya sama. Yang perlu diperhatikan adalah panahnya ke kanannya sama, yaitu hanya ada next. Lalu kemudian next terakhir dia menuju ke head. Nah, pengaruhnya apa? Nanti kita lihat pada saat pembuatan program. Single linked list circular berarti pointer next-nya menuju ke dirinya sendiri ya. Jika single linked list tersebut terdiri dari beberapa node, maka pointer next pada node terakhir akan menuju ke node terdepannya. Jadi itulah perbedaannya ya. Jadi dia muter. Lalu kemudian kita ingatkan lagi pengertian ya, single itu artinya pointer next-nya cuma satu ke kanan. Lalu kemudian linked list itu artinya nodenya saling berhubungan satu sama lain, terkoneksi satu sama lain. Lalu kemudian circular artinya pointer next-nya pada kalau dia single berarti dia sendirian, maka pointer next-nya menuju ke dirinya sendiri. Sedangkan jika dia itu punya banyak anggota beberapa node, maka pointer next-nya akan menuju ke head. Itu adalah pengertian sirkular. Lalu kemudian setiap node bisa berisi data baik tunggal maupun banyak, ya. Jadi tergantung field-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada akhir list, karena dia sirkular, maka akan berputar ke paling depan. Nah, ini kita akan mencoba melihat algoritma untuk menambah di depan. Kalau Anda semua lihat, menambah di depan ini kalau masih kosong. Masih kosong itu artinya hanya ada tail dan head itu 0 pertama ya. Lalu kemudian masuk node baru, ini node barunya, angkanya misalnya 5, maka node baru akan selalu ditunjuk oleh head dan tail ya, ini tail ya. Nah, kemudian datang data baru misalnya 20. Jadi ini data yang aslinya 5, lalu datang node baru 20. Karena dia tambah di depan, ya kan? Berarti head ini karena ini baru sendirian ya dan tail, maka caranya sama walaupun ini muter ya. Ini perhatikan ini muter ke dirinya sendiri, tetap saja berarti nanti ini harus menuju ke sini ya. Jadi panahnya itu diputus, panah yang muter ini diputus lalu next-nya ke head ya. Baru next sama dengan head, bisa dibilang begitu ya. Jadi baru next sama dengan head. Lalu yang berputar itu jangan head-nya ya. Ini kan kebetulan. Kebetulan itu dalam arti kebetulan head-nya itu bareng dengan tail ya. Yang pertama harus dilakukan adalah ketika sudah disambung ya, ketika sudah disambung karena di depan, head harus selalu berada di paling depan. Berarti dia geser ya. Geser ke sini. Nah, geser maju, geser ke kiri ini nggak masalah. Kenapa? Karena sudah ada namanya, yaitu baru. Berarti Anda tinggal meminta head menuju ke baru. Nah, setelah itu, yang disambungkan untuk nyambungnya, berarti harus tail-nya ya. Tail-nya, bukan head-nya ya. Karena head-nya sudah di depan. Nah, lalu kemudian tail-nya tail next-nya menuju ke head. Jadi seperti itu, tail next-nya menuju ke head. Yang perlu diperhatikan pada sirkular jangan sampai terputus ya. Lalu kemudian Anda harus memperhatikan betul urutannya. Urutannya itu penting. Jadi tipsnya silahkan membuat dalam bentuk gambar. Gambar itu menolong. Jadi langkahnya itu jelas. Anda boleh menggambar ya. Jadi digambar dulu langkah-langkahnya. Kalau sudah pinter, udah biasa, maka Anda tidak perlu menggambar, sudah bisa. Jadi perlu dilihat urutan langkahnya penting ya. Lalu kemudian jangan sampai putus. Terus tambah di belakang sama ya. Kalau kosong, ini kan kosong. Lalu kemudian ada data baru 5 ya. Terus kemudian datang data baru yaitu 20. Dia itu di belakang ya. Ini nambahnya di belakang.
Nah, tailnya harusnya gimana? Kalau nambahnya di belakang berarti tailnya kan harus nunjuk di paling akhir ya. Berarti tail yang harus bergerak ya. Tailnya itu bergerak ke kanan nih, tailnya menempel ke kanan, lalu tailnya pindah ya. Jadi tailnya itu menunjuk ke sini ya, tailnya. Dah, tail berarti sudah di sini, ini head ya. Ini head, ini tail. Terus setelah itu jangan lupa tailnya itu disambungkan ya, disambungkan ke sini. Jadi tailnya tetap harus nyambung. Yang menyambungkan adalah tail. Jadi harus diperhatikan walaupun seolah-olah kebetulan tail sama head-nya bareng bersamaan di satu data, tapi tetap harus sesuai dengan aturannya. Jadi yang geser itu siapa, tail atau head. Lalu kemudian yang menyambungkan siapa, ya. Jadi kalau misalnya yang menyambungkan harusnya tail ya tail, jangan head gitu. Jadi jangan membayangkan hanya satu data atau dua data, tapi bayangkan secara umum. Karena nanti programnya itu harus bersifat umum. Kalau programnya hanya bisa menambah satu data, nanti pas data kedua error atau salah, data ketiga salah lagi dan sebagainya. Jadi Anda harus membayangkan walaupun ini gambarnya mungkin saat itu semudah ya, mudah ya, karena baru dua misalnya, tapi ketika datanya 5 nanti akan berbeda. Jadi kalian ketika membuat program harus memperhatikan bersifat umum. Lalu kemudian hapus depan. Nah, ini sengaja saya buat datanya cukup banyak, yaitu ada 4 ya. Nah, Anda perhatikan head itu ada di depan sendiri, lalu kemudian tail ada di belakang sendiri ya. Dan dia masih berputar. Nah, karena ini mau menghapus di depan, berarti hapusnya harus ditunjuk ke head. Kenapa? Karena head tidak boleh di-delete. Head adalah penunjuk di depan. Lalu headnya geser ya. Headnya geser. Jadi headnya geser, berarti headnya sekarang ada di sini, terus kemudian hapusnya tetap di sini. Nah, setelah itu baru kemudian Anda delete. Ya, ini dengan perintah del, ya, dengan perintah del. Nah, setelah itu headnya kan berarti putus ya. Bisa dibilang ini talinya apa namanya pointernya ini putus karena ini di delete kan. Berarti ini ada putus di sini. Nah, perhatikan berarti harus disambung lagi. Jangan berpikir bahwa ini nyambung ya. Kan sudah di delete, berarti ini talinya, istilahnya talinya ini putus di sini. Nah, padahal Anda harus memastikan bahwa link listnya itu benar. Nah, siapa yang bertugas menyambung? Yang bertugas menyambung adalah tail, karena paling belakang. Nyambung kemana? Ke head. Jadi, ilustrasi ini penting sekali. Kalau Anda bingung, silahkan gunakan gambar. Karena gambar itu ketika di coding akan lebih mudah. Oke, terus hapus di belakang sama saja. Karena hapus paling belakang berarti hapus harus menunjuk ke tail ya, harus menunjuk ke tail. Nah, jangan lupa setelah menunjuk ke tail berarti kan hapus mau di-delete, tail harus mundur. Nah, permasalahan di sini terjadi. Tail mau mundur ke belakang ya, mau ke sini ya. Pertanyaannya adalah namanya siapa? Ini nggak tahu, namanya nggak tahu. C ini tidak tahu namanya. Berarti Anda tidak bisa langsung geser ke kiri. Nah, ini kelemahan karena kita hanya punya satu pointer next. Tidak ada previous ya, tidak ada sebelumnya, tidak ada. Sehingga sebelum melakukan ini maka harus ada bantu. Bantu itu pertama di sini ya, di head. Lalu geser. Terus geser lagi. Sampai di sebelum tail. Jadi bantu itu harus geser sampai sebelum tail. Nah, setelah bantu itu ada di sini maka Anda bisa tail sama dengan bantu. Jadi tailnya digeser ke bantu. Ketika tail sudah berada di bantu nih ya, bareng ya berdua, lalu kemudian headnya bisa hapusnya bisa di delete dengan perintah del. Nah, berarti panah ke kanannya diputus. Oleh karena itu sambunglah lagi, berarti tail next sama dengan head. Jadi ini harus disambung lagi. Nah, siapa yang bertugas menyambung? Ya tail. Ya, ingat bahwa sirkular itu tailnya yang bertugas menyambung ya untuk ke head. Head tidak bertugas. Kenapa? Karena head itu kalau mau nyambung nggak bisa karena head itu kan pointernya ke kanan. Pointernya ke kanan tidak bisa nyambung gitu kan. Yang bisa nyambung adalah tail. Tail itu nyambung ke head, bukan head yang nyambung ke tail karena panahnya hanya ke kanan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu definisi kelas node sama, ini sama dengan single linked list non sirkular ya. Ini sama persis ya dengan single linked list non sirkular. Nah, terus kemudian bedanya adalah di sini di self next sama dengan self. Sebelumnya waktu single linked list non sirkular adalah next sama dengan n, ya kan? Ini kan self sama dengan n. Nah,
Tapi kalau di dalam node single list sirkular, ini yang sirkular, itu next sama dengan self. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Jadi Anda lihat ini bentuknya ya. Bentuknya ini elemennya, lalu kemudian next-nya itu menuju ke dirinya sendiri kan. Berarti next sama dengan self. Self itu menggambarkan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah node itu sendiri. Jadi n-nya di sini malah tidak dipakai ya. N-nya tidak dipakai. Namun bisa tetap di sini tidak masalah. Ya. Ini nanti n-nya ini diganti dengan self. Oke. Ini boleh dihapus, boleh tidak. Oke, terus kemudian initnya sama ya, initnya sama persis. Karena ini pertama kali maka semuanya null atau none ya. Terus kemudian self-nya sama, empty-nya sama. Tidak ada bedanya. Kita lanjutkan. Lalu kemudian nambah di depan. Nah, nambah di depan berarti Anda bayangkan ada di sini ya. Nah, dia akan menuju ke sini, ini baru ya. Baru akan menuju ke head. Berarti bagaimana langkahnya? Kalau masih kosong, ya kan? Kalau masih kosong, maka head sama dengan baru, tail sama dengan baru, dan jangan lupa diputar. Jadi tail next sama dengan self tail, terus head next sama dengan self head. Berarti diputar ya, dua-duanya itu ke dirinya sendiri. Nah, ini muter, ini artinya ini berputar ya. Ini istilahnya melingkar seperti ini ya, melingkar. Nah, sedangkan yang selain itu, jadi kalau datanya sudah lebih dari satu, artinya mungkin 3 atau 4 gitu ya, yang bertugas untuk menambah di depan siapa? Yang bertugas menambah di depan adalah head. Berarti langkahnya sama, baru next sama dengan head, head sama dengan baru, berarti geser ya, headnya sama dengan baru, berarti sudah di depan sendiri. Lalu jangan lupa, karena itu sirkular, ya kalau bukan sirkular stop. Tapi karena sirkular, maka tailnya yang tadinya putus, maka harus nyambung lagi ke head. Jadi ini perbedaannya ya, sengaja dikasih warna merah dibandingkan dengan SLLNC. Jadi silakan Anda bandingkan dengan single English non-sirkular. Jadi perbedaannya yang ada di warna merah. Kalau kalian masih bingung, silahkan digambar. Silahkan digambar, dibayangkan pakai gambar. Kalau satu itu gimana, kalau kosong itu gimana, kalau sudah ada isinya 3 misalnya bagaimana. 3 udah cukup ya, 3 atau 4 itu sudah cukup. Jadi silakan Anda tambahkan lagi jadi 5 misalnya. Cukup, jadi tidak perlu harus sampai 100 ya. Nah, itu adalah untuk add elemen di depan. Lalu untuk yang di belakang tail ya, ini juga sama persis kayak tadi. Jadi tail sama head itu sama kalau sirkular. Lalu kemudian karena ini paling belakang berarti kan di sini ya. Nah, berarti tail itu harus bertanggung jawab, tailnya nanti di sini, lalu tailnya muter gitu kan ya. Nah, oke, jadi nanti geser ke kanan ya seperti itu. Maka ini tetap sama, self tail next sama dengan baru, berarti tail sama dengan baru ya. Nih dipanahkan, lalu kemudian tail sama dengan baru, tailnya pindah ke sini, tailnya pindah ke sini, terus tailnya menuju ke head. Self tail next sama dengan head. Jadi muter ya. Nah, ini perbedaan antara yang single English dengan non sirkular dan sirkular. Silahkan digambar. Lalu kemudian delete first. Delete first berarti delete yang paling depan ya. Delete head ya. Nah, ingat head tidak boleh dihapus, maka harus ada tambahan namanya hapus. Nah, ini kalau masih kosong ya, sama persis tidak ada perbedaan. Sini kalau sudah ada isinya. Nah, kalau sudah ada isinya, perbedaannya adalah head sama dengan head next, itu berarti geser ke kanan, itu masih sama ya. Lalu kemudian tail next sama dengan self head. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya di baris ini ya, di baris kedua ini. Yang ini masih hitam seharusnya. Nah, jadi tetap geser dulu headnya ke kanan, lalu kemudian tail yang paling belakang itu akan menuju ke head supaya sirkular. Ini harus dipastikan jalan ya. Anda tidak bisa hafalan, dalam hal ini tidak bisa hafalan. Saya juga tidak hafalan, tapi menggunakan gambar. Jadi silahkan digambar, dibayangkan gitu ya. Karena ini visual ya, ini bisa dibayangkan. Jadi codingnya ini berbasis visual. Kalau Anda sudah berhasil membuat fungsi-fungsi ini, tinggal dipakai saja. Pertanyaannya mungkin, apakah ada program serupa yang sudah tinggal pakai? Sepertinya harusnya ada di Python. Nah, namun kita dalam hal ini untuk belajar itu masih membuat sendiri supaya Anda paham
tujuan atau sifat-sifat dari linked list. Oke. Terus kemudian delete last. Delete last ini berarti delete yang paling belakang. Delete tail ya. Tentunya ini harus dikasih hapus juga, ya kan? Nah, terus tail ini harus geser ke sini kan? Harus geser ke sebelumnya supaya pergi kan sebelum dihapus. Nah, karena ini pergi, maka perhatikan ini harus ada looping, ya while, bantu. Bantu itu selalu paling depan, ya. Bantu itu selalu paling depan. Ini kalau digambar begini ya. Bantu itu di sini, bantu. Ini head, gini ya. Lalu geser ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, kalau ini tail ya. Berarti bantu itu harus ada di sini. Bantu itu ada di sebelum tail. Caranya gimana? Selama bantu next tidak sama dengan self tail. Jadi selama bantu next tidak sama dengan tail, selama bantu next. Anda tidak bisa langsung geser sampai tail, nggak bisa ya. Karena Anda harus berada di sebelum tail. Berarti selama bantu next, jadi dia ngintip ya. Bantu next itu artinya dia lihat depannya, dia melihat di depannya, apakah di depannya masih ada, sudah tail belum atau belum. Kalau belum, lanjut. Tapi kalau depannya tail, berarti stop, ya kan? Karena dia harus di belakangnya tail. Jadi dia geser terus sampai kalau depannya tail. Nah, setelah itu dilanjutkan seperti biasa. Lalu jangan lupa tail next sama dengan head. Jadi terakhir kalau ini sudah dihapus nih, tailnya kan berarti di sini ya. Lalu ini disambungkan lagi. Nah, jadi tailnya geser dulu ke belakang, lalu tailnya nyambung lagi supaya tetap terkondisikan, tetap melingkar, tetap sirkular. Nah, silahkan itu dipelajari source code-nya. Source code-nya sudah ada. Tidak boleh hanya cuma menggunakan source code, tapi harus dipahami. Lalu kemudian print all. Print all itu sama sebenarnya ya, hampir mirip karena dia cuma looping. Berarti kan ini ada linked list seperti ini ya. Lalu Anda tinggal geser-geser begini ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi permasalahannya ini kan linked list-nya muter. Iya kan? Ini head, ini bantu ya. Berarti dia ada di sini nih bantunya. Dia geser-geser. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai apa gitu kan? Nah, kalau di pemrograman C++ itu kita bisa pakai do while. Ya, do while. Do while itu berarti jalan dulu baru dicek di akhir. Tapi di Python tidak bisa, ya. Di Python tidak bisa. Karena tidak bisa, maka mau nggak mau tidak ada perintah do while, maka pakai while true. While true itu berarti jalan terus, tapi nanti di break atau di stop. Karena tidak ada caranya. Kita mau jalan ya, misalnya ya. Penandanya supaya berhenti apa? Head. Ini kan bantu ya, bantu. Bantu sama dengan head, bantu next, bantu next, bantu next. Nggak ada habisnya. Ya kan? Atau bisa juga selama bantu next sama dengan head, ya tidak sama dengan head, bisa juga. Selama bantu next tidak sama dengan head, gitu kan? Selama bantu next tidak sama dengan head. Nah, ini kan bantu next bukan head. Bukan head itu bisa juga ya. Jadi Anda bisa pakai while true seperti ini atau menggunakan selama bantu next tidak sama dengan head. Jadi kan begitu sampai sini nih, bantu next tidak sama dengan head. Nah, ya. Bantu next sama dengan head ternyata dia stop. Nah, itu juga bisa ya. Jadi bisa pakai while true atau selama bantu next tidak sama dengan head. Nah, silahkan dijalankan. Tujuannya untuk ngelooping apa? Untuk membaca elemennya. Untuk membaca elemennya. Nah, kalau elemennya lebih dari satu gimana? Ya berarti Anda tinggal tampilkan. Bantu elemen 1, bantu elemen 2, bantu elemen 3. Jadi tiga-tiganya ditampilkan, empat-empatnya ditampilkan, dan seterusnya. Oke, next. Lalu program utamanya ya tinggal dijalankan ya, tinggal dijalankan saja. Ada add element head, add element head. Silakan Anda coba-coba. Jadi Anda bayangkan kalau kosong seperti apa, nambah di depan nanti posisinya gimana, nambah di belakang posisinya gimana dan seterusnya. Terus di print, terus di delete dan seterusnya. Jadi silakan Anda simulasikan. Loh kok tidak ada yang menarik ya? Memang ini kan buat penyimpan data ya. Jadi ini tujuannya untuk menyimpan data dan ternyata untuk menyimpan data itu ada macam-macam caranya. Bisa pakai array atau list, bisa pakai single linked list non sirkular, bisa pakai single linked list sirkular gitu ya. Jadi kita mempelajari bentuk-bentuk struktur data, mana yang efisien, mana yang cocok untuk kasus itu dan ini dan seterusnya. Begitu ya. Oke, terus kemudian double linked list. Sekarang double linked list. Double linked list
Ini akan dipelajari pada video berikutnya.